Ya enak juga ya toh sore-sore begini makan telur gulung ya walaupun sebungkus berdua. Banyak orang bilang isu intervensi asing itu cuma konspirasi, wo. Kata yang dibesar-besarin lah buat nakut-nakutin rakyat. Emang di Indonesia ada intervensi asing, wo? Toh itu kalau dibilang hoak itu malah berbahaya toh. Soalnya apa? Intervensi asing itu nyata. Dan kalau lihat dari sejarah Indonesia itu benar terjadi toh. Apalagi kan kita ngelihat toh kekayaan Indonesia itu cukup besar. Maksud lo? Contoh paling jelas itu toh di nikel. Indonesia itu punya sekitar 55 juta ton cadangan nikel atau lebih dari 42% cadangan di dunia. Itu data resmi ya, bukan asumsi. Belum lagi timah. Indonesia itu produsen terbesar kedua di dunia dan punya cadangan terbesar kedua setelah Australia. Ditambah boksit dengan cadangannya sekitar 198 juta ton. Oke, kita kayak sumber daya. Tapi apa hubungannya, wo, sama intervensi asing? Justru karena kita kaya, negara dengan sumber daya yang besar itu akan menjadi target. Intervensi hari ini tuh bukan cuma soal penjajahan fisik, tapi ya kayak propaganda, terus juga politik pecah belah, penggiringan opini, bahkan sampai media sosial juga. Maksudnya propaganda media sosial gimana dah, wo? Jadi gini toh, gue jelasin sama lu ya, media sosial itu bisa dibilang sebagai tempat penyampaian informasi secara terbuka. Nah, bisa dimanfaatkan untuk memberikan narasi. Narasinya itu terkadang bisa untuk memecah belah masyarakat. Nah, bahkan ada kasus nih tuh, kepemilikan media itu dimiliki oleh asing. Tujuannya bisa jadi untuk divide et impera atau bahkan politik pecah belah, adu domba. Tapi bukannya itu kejadian di masa lalu, wo? Zaman kolonial. Tuh toh, Indonesia pernah jadi korban divide et impera. Kerajaan-kerajaan diadu. Terus para elit dipecah belah, masyarakatnya juga tuh kena adu domba, ya kan? Nah, apalagi sekarang dengan versi yang lebih modern, dengan teknologi lebih canggih, hal itu kemungkinan bisa terjadi lagi toh. Artinya kita bisa masuk jilid 2 gitu, wo? Toh, kalau sampai kita lengah nih ya dalam membaca dan menghadapi situasi kayak gini, nggak menutup kemungkinan propaganda itu akan hadir. Masyarakat akan diadu domba, perbedaan akan menjadi alasan untuk bermusuhan, toleransi hilang. Terus kalau udah kayak gitu, negara lemah. Begitu negara lemah, kekayaan alam kita tuh akan diambil. Ini yang sering diingetin Presiden Prabowo ya. Pantes aja beliau sering bilang ada intervensi asing yang nggak mau Indonesia maju. Kalau ada yang dihasut-hasut atau mau menghasut, waspada. Ini saya katakan ulah kekuatan asing yang selalu ingin pecah belah Indonesia. Nah, betul toh, Pak Prabowo tuh udah ngewanti-wanti dari kapan tahu toh terkait intervensi asing. Nih ya, contoh kasusnya nih yang paling deket ya, Venezuela toh. Itu negara kaya minyak, tapi negara itu hancur saat ini. Kenapa? Karena konflik internal dan campur tangan asing toh. Coba lu bayangin deh, Indonesia kan negara yang kaya akan kekayaan alamnya. Jangan sampai dah tuh tiba-tiba ada pihak asing datang intervensi yang akhirnya mengambil kekayaan alam kita dan memecah belah bangsa ini toh. Jadi intinya yang paling rugi siapa, wo? Rakyat toh, pasti selalu rakyat yang dirugiin. Di saat rakyat saling bertengkar nih, saling menghina dan mencaci maki. Nah, di saat itulah yang diuntungkan itu pihak asing toh. Saat toleransi mulai diredupin, di saat persatuan dikorbanin, dan negara melemah dari dalam. Nah, nggak menutup kemungkinan dah tuh pihak asing masuk untuk acak-acak Indonesia dan ngambil kekayaan kita. Terus kita sebagai rakyat harus kudu gimana sekarang, wo? Ini malah momentum toh untuk memperkuat persatuan kita toh. Jangan jadikan alasan perbedaan untuk memecah belah. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika itu bukan cuma omongan belakang toh, tapi itu udah jadi sakral bangsa kita untuk mensatukan perbedaan yang ada di Indonesia. Berarti kritik boleh, beda pendapat juga boleh dong. Wajib toh. Nah, tapi jangan sampai dah tuh perbedaan dijadikan alat adu domba. Kita boleh berbeda toh, tapi tujuan kita cuma satu. Indonesia kuat, berdaulat, dan tidak dipermainkan oleh asing. Dari tadi kita udah ngebahas gimana intervensi asing bisa menyusup. Nah, kasih tahu kesimpulannya dong, wo, biar orang lain bisa paham pentingnya kita tahu dan bagaimana cara menangkalnya. Intinya toh, intervensi asing itu nyata dan di depan mata. Tapi kalau sekarang cara itu lebih halus, smooth. Dengan caranya tuh lewat media sosial, penggiringan opini. Intinya mah mereka itu ingin memecah belah kita. Tapi tenang aja toh, selama toleransi jadi pedoman kita, selama kita saling ngejaga, saling menghormati, nah negara asing itu tuh nggak akan bisa dah tuh memecah belah kita. Kuncinya cuma satu toh, persatuan dan kesatuan.